atau salah satu pertanda bahwasanya tanah dikatakan subur itu adalah tanah yang mengandung banyak unsur hara. Ya, tanah yang mengandung banyak unsur hara tanah. Ya, unsur hara tanah didapatkan dari mana? Salah satunya didapatkan dari bahan organik yang di, uh, didapatkan dari endapan-endapan atau sisa-sisa tumbuhan yang telah melapuk, ya. Bisa dari daun, batang dan sebagainya. Bahan organik itu sendiri merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah banyak ya, ada mikroorganisme tanah pengurai unsur nitrogen, ya. Jadi ketika mikroorganisme tanah tersebut mengurai unsur nitrogen itu didapatkan dari misalkan dia makan dedaunan. Nanti hasilnya diurai lagi menjadi unsur nitrogen yang siap diserap oleh tanaman, yang diserap oleh akar. Nah, kalian juga pernah tahu bahwasanya urin dari sapi itu juga mengandung banyak nitrogen, ya. Selanjutnya, urin sapi tidak langsung bisa digunakan untuk kegiatan pemupukan ataupun feses dari sapi tidak bisa langsung digunakan untuk kegiatan pemupukan. Makanya di dalam aplikasi pemupukan pupuk organik, kenapa kita tidak bisa menggunakan feses yang baru masak keluar dari perut hewan? Karena feses tersebut atau sisa makanan tersebut masih harus diurai lagi oleh mikroorganisme tanah atau mikroorganisme pengurai nitrogen. Ada lagi juga mikroorganisme pengurai fosfor. Ada lagi mikroorganisme pengurai kalium, ya. Jadi tugas-tugas mereka itu mereka adalah seorang koki, ya, seorang tukang masak. Sama halnya ketika kalian mau makan nasi, ya, tidak mungkin kalian makan langsung berasnya, ya, berasnya harus dimasak dulu. Nah, itulah peran dari mikroorganisme tanah atau agensi hayati, ya. Bisa bersifat bakteri, bisa bersifat mikroorganisme dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketika tanah itu mempunyai banyak sekali endapan ataupun sisa-sisa tumbuhan, ya, ataupun sisa-sisa tubuh hewan yang melapuk, yang tertimbun dan sebagainya, mereka gunakan sebagai makanan, ya, mereka gunakan sebagai makanan. Ketika dimakan, nah sisanya tadi bisa sisanya ataupun zat yang keluar atau bahan yang keluar dari mikroorganisme setelah dia makan, dia proses untuk energi. C organik itu mengandung banyak karbon. Karbon itu kita gunakan sebagai apa? Pembakaran di tubuh, ya. Selanjutnya muncul apa? Ataupun menghasilkan energi, ya. Ya. C organik di dalam sisa-sisa hasil sisa endapan dari lapukan daun maupun batang ataupun hewan yang mati itu digunakan sebagai energi, ya, dimakan menghasilkan energi melalui lahan sawah. Agar tetap subur harus diaplikasikan seterusnya bahan organik tanah, ya. Itu kalau menurut saya sendiri wajib setiap sebelum penanaman bahan organik untuk aplikasi bahan organik atau aplikasi pupuk organik itu wajib, karena untuk menjaga tingkat populasi mikroorganisme tanah agar tetap tersedia, agar tetap stabil, ya. Apabila mikroorganisme tanah semakin sedikit, maka yang terjadi
tanah sawah semakin gersang dan tidak bisa tertanam. Itu korelasi atau penjelasan dari praktikum. Pengambilan sampel tanah kebun metode terusik. Bersihkan permukaan tanah, lalu ukur dengan ukuran 50 x 50 cm. Cangkul tanah supaya lebih mudah saat pengeboran. Bor tanah dengan kedalaman 20 cm. Jika sudah mendapatkan kedalaman 20 cm, ambil sampel tanah tersebut. Kemudian bor tanah lagi dengan kedalaman 40 cm. Ambillah tanah menggunakan sekop. Bor tanah dengan kedalaman 60 cm. Ambil tanah pada bor menggunakan sekop. Dan wadahkan pada timba. Pengambilan sampel tanah sawah metode terusik. Bersihkan tanah menggunakan cangkul. Dapat juga menggunakan sabit. Ukur tanah dengan ukuran 50 x 50 cm. Setelah itu, bor tanah dengan kedalaman 20 cm, lalu 40 cm. Masukkan pada wadah yang berbeda. Bor tanah dengan ukuran 60 cm. Ambil tanah. Proses berikutnya, potong plastik sosis 1 meter. Hancurkan gumpalan-gumpalan tanah menggunakan tangan ataupun memakai sekop. Untuk tahap berikutnya yaitu memasukkan tanah pada plastik sosis. Dan jangan lupa memberikan tanda supaya bisa membedakan tanah yang memiliki kedalaman 20, 40, dan 60.
mengisi tanah pada plastik sosis hingga ukuran 50 cm. Jika sudah 50 cm, kemudian isi air. Pastikan air tercampur sempurna. Kemudian gantung pada pohon yang rantingnya kuat